Ini adalah video pertama saya di channel ini, Kamar Kasus. Hari ini kita akan ke Columbia, Missouri. Di kota ini ada seorang suami yang bernama Joseph Elledge atau Joe Elledge yang dinyatakan bersalah sudah melenyapkan istrinya yang bernama Menky Ji yang merupakan warga negara Cina. Kasus ini pada awalnya adalah kasus yang sulit karena polisi tidak menemukan bukti satupun. Tidak ada bukti fisik, tidak ada darah, tidak ada saksi mata, bahkan tidak ada mayat. Tapi akhirnya kejahatan Joe Elledge terbongkar gara-gara pohon juniper. Bagaimana kejadiannya? Mari kita berkenalan dengan istri Joe, yaitu Menky Ji yang berusia 28 tahun. Menky Ji yang merupakan warga negara Cina rutin menelpon ibunya di Cina setiap hari. Menky Ji dilahirkan di era kebijakan satu anak di negara Cina. Sekedar informasi, pemerintah Cina sempat memberlakukan kebijakan anak cukup satu dengan populasi Cina waktu itu yang sudah terlampau banyak atau overpopulasi. Kondisi ini membuat hubungan Menky Ji dengan orang tuanya sangat erat, dikarenakan dia adalah anak satu-satunya. Meski begitu, menurut ibunya, Karen, mereka memang hanya menginginkan satu orang anak. Mereka bertekad hanya akan mencurahkan segala kasih sayang dan perhatian pada satu anak, apapun jenis kelaminnya nanti. Jadi saat Menky Ji lahir, dia benar-benar dibesarkan dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya. Menky Ji adalah anak yang diidamkan setiap orang tua. Dia rajin, berdedikasi, sangat berbakti kepada orang tua. Tidak mudah untuk masuk ke universitas unggulan di Shanghai dan Beijing. Tapi Menky Ji betul-betul berusaha keras sehingga bisa diterima di universitas ternama. Menky Ji lalu melanjutkan studi program masternya di University of Missouri. Dia berhasil menyelesaikan studinya di jurusan Mechanical and Aerospace Engineering di tahun 2012. Menky Ji memiliki karir yang bersinar dan menjanjikan. Salah satu profesornya merekrutnya untuk bekerja di sebuah perusahaan biomaterial yang bernama Nanova. Dan di sanalah dia bertemu suaminya kelak, Joe Elledge. Untuk informasi, Joe berusia 2 tahun lebih muda dari Menky Ji. Joe dibesarkan di Kansas City, lalu dia kuliah di University of Missouri, yang di sana dia bertemu dengan Menky Ji pada pertama kali. Joe lalu juga bekerja di Nanova. Di perusahaan itu, Menky Ji adalah atasan Joe. Joe dan Menky Ji lalu menjalin hubungan saat sudah sama-sama bekerja di Nanova, tepatnya sejak tahun 2015. Beberapa tahun kemudian, Joe melamar Menky Ji di area pendakian Rock Bridge State Park di salah satu spot bernama Devil's Ice Box. 2 minggu kemudian, pada 17 September 2017, mereka menikah. Di bulan kelima pernikahan, Menky Ji ditawari pekerjaan besar yang menjanjikan, tapi kemudian dia menyadari bahwa dirinya sedang mengandung. Pada saat itu sebenarnya Menky Ji adalah penghasil uang yang lebih bisa diandalkan dalam rumah tangganya bersama Joe. Tapi Joe harus berhenti bekerja supaya bisa fokus menyelesaikan sekolahnya. Tapi kemudian mereka memutuskan Menky Ji akan jadi ibu rumah tangga saja saat anak mereka lahir. Menky Ji berkomitmen untuk mengurus anaknya sendiri dan melimpahkan seluruh perhatian kepada anaknya. Kasih sayang Menky Ji pada anaknya sering dia tunjukkan di akun media sosialnya di Instagram dan Facebook. Tak seperti kebiasaannya yang selalu menghubungi keluarganya, pada tanggal 9 Oktober 2019, Menky Ji tidak menghubungi orang tuanya di Cina. Sehingga keluarganya mengirim satu teman keluarga mereka untuk mengecek langsung keadaan Menky Ji. Setelah kedatangan dari teman keluarga Menky Ji, barulah Joe yang sebelumnya tampak tidak peduli dengan keberadaan Menky Ji lalu melaporkan kehilangan istrinya ke nomor 311 yang bukan merupakan nomor telepon darurat. Jadi Joe tidak melapor ke polisi langsung. Kenapa Joe tidak peduli dengan kepergian Menky Ji?
Secara gamblang, Joe menuturkan pada tanggal 8 Oktober 2019, dia pergi tidur bersama Menkiji jam 11.30 malam, lalu keesokan paginya, 9 Oktober 2019, dia sudah mendapati Menkiji istrinya menghilang. Kabar hilangnya Menkiji lalu bahkan diliput di TV CBS. Cincin kawinnya ada di atas meja, ponselnya pun ada. Tapi aku tidak bisa membuka ponsel Menkiji karena ada passwordnya. Tapi aku pernah menemukan bukti komunikasinya dengan pria lain di perangkat komputer rumah kami. Lelaki itu seorang warga negara Cina. Mereka intens berhubungan. Aku yakin dia kabur, kembali ke Cina demi lelaki itu, meninggalkan aku dan anakku. Begitu kata Joe. Lebih lanjut, menurut pengakuan Joe berharap ada kabar atau kejelasan keberadaan Menkiji, mengingat ada anak mereka yang masih balita, masih menyusu pada ibunya, dan pasti sangat merindukan ibunya. Polisi yang mendapat laporan dari Joe lalu memeriksa apartemen Joe dan Menkiji. Mereka mengamankan beberapa barang pribadi Joe dan Menkiji yang menurut mereka bisa membantu penyelidikan. Salah satunya sepasang boot milik Joe yang dipenuhi lumpur di bagian solnya. Seorang detektif yang menyelidiki kasus itu mendapat firasat yang kuat saat melihat boot itu. Dia melihat ada banyak daun dari pohon yang menempel di sol boot milik Joe. Lebih lanjut, kepolisian melakukan penyelidikan apakah Menkiji pernah melakukan pembelian tiket pesawat, memesan Uber, dan sebagainya. Juga dicari jejak elektronik mengenai apapun dari aktivitas Menkiji, tapi tidak ada hasil. Joe yang yakin Menkiji sekarang bersama lelaki idaman lain meyakinkan bahwa apapun yang dipilih Menkiji, dia akan terus berharap yang terbaik bagi Menkiji asalkan Menkiji baik-baik saja. Menurut Joe, karena terburu-buru Menkiji hanya membawa dompet saja. Itulah sebabnya barang-barang lain seperti cincin, ponsel masih ada di atas meja rumah mereka. Saat polisi terus melakukan penyelidikan, Joe dan kerabatnya pun mulai menyebarkan selebaran orang hilang. Joe menunjukkan itikat baiknya untuk terus mencari keberadaan Menkiji. Dalam proses penyelidikannya, polisi menemukan bukti rekaman sepanjang 14 jam. Kenapa ada bukti rekaman? Ternyata, ibu Menkiji, Karen, sempat tinggal di rumah mereka pasca Menkiji melahirkan. Tujuannya untuk meringankan beban Menkiji sebagai ibu baru dan mengingat ini adalah anak pertama Menkiji, cucu pertama Karen. Lalu Karen berupaya membantu mengurus anak dan cucunya. Namun, selama Karen tinggal bersama anak dan menantunya, terjadi ketidakcocokan antara Joe dan ibu mertuanya. Dari hal-hal yang kecil, terutama masalah budaya. Ini hal yang wajar. Jangankan antar negara, beda kota saja terkadang masih ada perbedaan yang bisa memicu kesalahpahaman. Tapi hal ini, ketidakcocokan antara Joe dan Karen lama-lama memicu pertengkaran antara Joe dan Menkiji. Sehingga akhirnya mereka saling merekam pembicaraan satu sama lain secara sembunyi-sembunyi. Mungkin awalnya untuk meluruskan kesalahpahaman antara mereka yang dipicu perbedaan budaya. Bisa jadi dengan saling mendengarkan rekaman itu, baik Joe maupun Menkiji ingin menganalisa kesalahpahaman mereka dalam menangkap arah pembicaraan satu sama lain. Dari satu rekaman juga terungkap bahwa salah satu ketidakcocokan Joe dengan ibu Menkiji adalah masalah talenan. Kebiasaan ibu Menkiji menggunakan talenan terlalu berisik buat Joe. Dari hal-hal kecil ini lalu semakin membesar, puncaknya Joe meminta ibu mertuanya Karen pergi dari apartemen mereka. Tapi masalah tidak berhenti dengan Karen pergi dari sana. Hubungan Joe dan Menkiji mulai merenggang. Salah satu juga disebabkan oleh faktor ekonomi mereka yang berkurang karena Menkiji tidak lagi bekerja. Salah satu rekaman menunjukkan Menkiji marah karena Joe bersikap kasar kepada putri mereka. Dalam rekaman telepon selama 4 jam itu, Joe marah kepada Menkiji karena sudah melaporkannya ke pihak yang berwajib. Joe menuduh Menkiji sudah mencoba menjauhkan Joe dari putrinya.
Joe menuduh Menkiji membuatnya terlihat gila, sehingga melapor ke polisi dan Menkiji bisa membawa pergi putri mereka. Pada akhirnya Joe menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia merasa insecure karena tidak mempunyai pekerjaan. Akhirnya dia menganggap kalau Menkiji hanyalah sekedar perempuan, sehingga Menkiji tidak bisa bersikap kuasa terhadap Joe. Dalam laporan Menkiji, Joe memukul bokong putri mereka sangat keras sehingga meninggalkan memar. Kembali ke penyelidikan hilangnya Menkiji, dalam kesaksian Joe selama penyelidikan, Joe mengklaim Menkiji bertukar pesan dan foto-foto seksual dengan pria idaman lain. Joe juga mengklaim ada jurnal khusus yang ditulis oleh Menkiji untuk kekasihnya. Joe bersikukuh dengan kesaksiannya, sementara polisi juga melakukan penyelidikan, terus berupaya menemukan jejak keberadaan Menkiji. Dalam penyelidikan yang sudah memakan waktu berbulan-bulan itu, polisi menemukan sinyal ponsel Joe ditemukan di sekitaran Sungai Lamin pada saat Menkiji menghilang. Temuan ini disimpan oleh polisi untuk sementara waktu karena kurangnya bukti untuk menghubungkan semua petunjuk atas kehilangan Menkiji. Terlebih, saat Sungai Lamin ditelusuri, tidak ditemukan petunjuk apapun mengenai keberadaan Menkiji. Menurut pengakuan Joe, saat mengetahui istrinya kabur dari rumah, dia galau. Dan dengan memakai mobil Menkiji, dia pergi berkendara selama 2 jam untuk menenangkan pikiran. Joe juga mengatakan dia berusaha mencari tempat hiking baru. Ingat ya, Joe memang hobi hiking. Joe melamar Menkiji di area hiking. Pengakuan ini tidak masuk akal bagi polisi. Pertama, Joe tidak melaporkan kehilangan istri pada tanggal 9 Oktober. Kedua, dia baru bereaksi setelah teman keluarga Menkiji diutus keluarganya untuk mengecek keadaan Menkiji yang tidak bisa dihubungi lagi. Ketiga, Joe malah melapor ke nomor 311 yang bukan merupakan nomor darurat, alih-alih menelpon ke polisi. Waktu berlalu 1 tahun 6 bulan kemudian, tepatnya pada Maret 2021, seorang pendaki melakukan pendakian di spot tempat dulu Joe melamar Menkiji. Pendaki itu awalnya dengan stik mendakinya menyentuh benda asing yang diketahui kemudian adalah sepatu perempuan. Lalu dia dengan stiknya kembali menemukan benda lain. Saat dia membalikan benda itu dengan stik, ternyata adalah tas. Lalu dia menyadari di samping tas itu ada penampakan yang mengerikan mirip seperti tengkorak kepala manusia. Sungguh ini adalah hal yang menjadi mimpi buruk setiap orang tua. Dalam hal ini orang tua Menkiji, pendaki itu menemukan sisa-sisa dari jasad Menkiji. Pendaki itu juga bersaksi sekujur tulang belikat Menkiji mengalami patah. Yaoli, teman dari keluarga Menkiji, menuturkan, saat mendengar penemuan jasad Menkiji, orang tua Menkiji tidak mengatakan apapun, mereka hanya mengucurkan air mata tanpa henti. Jaksa yang menyelidiki kasus itu mulai kembali melanjutkan penyelidikan. Dan Knight, salah satu penyidik, menemukan bahwa catatan ponsel Joe salah satunya menunjukkan tepat di hari Menkiji menghilang. Sinyalnya berada tak jauh dari lokasi penemuan jasad Menkiji. Meski bukti-bukti mulai bermunculan, Joe tetap menyangkal. Sialnya, bagi Joe, cuaca tidak mendukung alibi apapun yang disampaikannya. Karena cuaca pada saat Menkiji menghilang ditemukan catatan bahwa cuaca hari itu hujan lebat. Dan Knight yang terus menyelidiki tentang Joe kembali teringat tentang sepatu boot Joe yang penuh lumpur pada bagian solnya dan juga penuh dedaunan. Boot Joe dikirim untuk dianalisa ke Missouri Botanical Garden. Setelah penyelidikan lebih lanjut, daun itu ternyata berasal dari pohon juniper. Mereka lalu melibatkan ilmuwan dari Missouri Botanical Garden yang menjelaskan bahwa setiap daun pohon juniper memiliki DNA yang khas, yang berbeda dari setiap pohon. Dan Knight menuturkan ditemukan 12 vegetasi berbeda di sol boot itu. Sehingga akhirnya diadakan penyelidikan menyeluruh ke setiap pohon juniper yang ada di Devil's Box, tempat ditemukannya jenazah Menkiji, sekaligus tempat Joe dulu melamar Menkiji. Penyidik dari kepolisian meminta bantuan kepada para ilmuwan untuk mencari cara mencocokkan vegetasi di boot dengan tanah atau vegetasi apapun yang bisa menghubungkannya dengan tempat penemuan jenazah Menkiji.
Ada dua sampel yang diambil dari booth sebelah kiri. Para peneliti di Missouri Botanical Garden lalu mencocokkan sampel DNA dari booth dengan pohon di tempat penemuan jenazah McKenzie. Asisten ilmuwan Alex Linan mengumpulkan satu-satu DNA dari pohon di tempat itu. Alex melakukan dengan mendaki beberapa pohon di sekitar TKP untuk mengumpulkan sampel daun yang diperlukan. Alex menomori beberapa pohon yang menurutnya akan sesuai dengan sampel yang diperlukan, lalu mendaki satu persatu. Alex mengambil sampel dari dahan yang paling tinggi. Kami menggunakan tangga setinggi 10-15 kaki untuk memastikan bahwa daun yang kami dapatkan berasal dari pohon yang tepat, sesuai sampel yang diperlukan, kata Alex Linan. DNA dari TKP dan dari booth menunjukkan kecocokan. Salah satu pegawai genetisis tanaman kebun, Christine Edwards, menuturkan bahwa dia sampai berteriak girang saat menemukan kecocokan itu. Dennett hampir tak percaya firasatnya sebagai penyidik untuk menyimpan booth Joe akhirnya bisa dibuktikan secara ilmiah melalui tes DNA pohon juniper. Salah satu reporter dari stasiun TV yang meliput dari awal kasus hilangnya McKenzie, Peter Van Zandt, mengatakan, "Saya tidak pernah mendengar sesuatu seperti ini sebelumnya. Selama karir saya puluhan tahun, kita akan terbantu dengan pohon." Lanjut ke persidangan Joe Ellis yang dimulai November 2021. Setelah melalui rentetan persidangan pada 20 Februari 2022, Joe Ellis didakwa pasal berlapis antara lain pembunuhan tingkat pertama dan penganiayaan anak. Vonis Joe diperberat dengan upayanya menutupi kejahatannya. Pengacara keluarga McKenzie, Amy Saladi, menuturkan Joe Ellis berusaha menjatuhkan nama baik McKenzie sebagai ibu yang baik dengan memberi narasi bahwa McKenzie meninggalkan anak dan suami demi lelaki lain. Meski pengacara Joe Ellis, Scott Rosenblum, mengklaim kejadian yang mengakibatkan hilangnya nyawa McKenzie diawali oleh pertengkaran mereka yang menyebabkan mereka saling dorong. Saat McKenzie jatuh, Joe Ellis berusaha menolong tapi ditolak oleh McKenzie. Menurut pengacara Joe lagi, McKenzie menyuruh Joe keluar dari rumah. Joe lalu keluar. Saat dia pulang ke rumah jam 5 pagi, istrinya sudah meninggal. Dalam keadaan panik, Joe lalu berusaha menghilangkan jejak istrinya. Setelah itu, pengacara Joe menambahkan, perselisihan Joe dan McKenzie dipicu perselingkuhannya dengan lelaki lain yang dalam persidangan terungkap lelaki itu bernama Zhu Chao yang tinggal di Cina. Pihak pengacara Joe juga berusaha menghadirkan 15.000 pesan yang membuktikan klaim mereka. Tapi semua klaim ini dibantah oleh keluarga McKenzie. Tidak cukup saat kamu menganggapnya mimpi buruk saat bangun setiap hari dan menyadari bahwa kamu tidak bisa lagi berbicara dengan putrimu satu-satunya. Tapi inilah keadilan sesuai hukum yang disediakan sistem pengadilan Amerika, ucap orang tua McKenzie yang diwakili oleh pengacaranya. Orang tua McKenzie mengucapkan terima kasih atas vonis akhir. Dennett kemudian mengupayakan supaya jasad McKenzie dikembalikan ke negaranya Cina supaya bisa diurus oleh keluarganya. Hasil akhir, Joe Ellis dijatuhi hukuman 28 tahun penjara. Angka ini sama persis dengan usia McKenzie saat McKenzie meninggal. Yang mengganggu dari hasil akhir kasus ini, meski sudah terbukti, Joe tetap menyangkal atas segala perbuatannya. Selain itu, ternyata dia juga benar-benar tukang ngeluh. Total ada 28 keluhannya selama di penjara. Dari cuaca yang panas, masalah AC, wastafel, toilet, televisi, dan lain-lain. Resminya pada 7 Januari 2022, Joe dijatuhi hukuman 28 tahun penjara. Sampai saat ini, baik pihak keluarga Joe maupun keluarga McKenzie sama-sama masih memperjuangkan hak asuh putri Joe dan McKenzie. Pada akhirnya, kita harus mengucapkan terima kasih kepada pohon juniper yang sudah memberikan akhir yang adil buat McKenzie. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat kawan-kawan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bye.